Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Zilikrom, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Primagraha, Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Inovasi Pendidikan SD. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa PGSD semester 4 dengan kode mata kuliah 521225408 dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan untuk UAS di pertemuan ke-16. Pada mata kuliah ini membahas tentang yang pertama itu tentang konsep dasar inovasi, hakikat inovasi pendidikan, proses inovasi pendidikan, karakteristik inovasi pendidikan, sasaran inovasi, strategi inovasi pendidikan, manajemen inovasi pendidikan, konsep model inovasi pendidikan, akselerasi program inovasi pendidikan, inovasi bidang ketenagaan pendidikan, inovasi kurikulum, inovasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya akan dibahas di RPS sebagai berikut. Untuk RPS, mata kuliah inovasi pendidikan SD, dengan kode mata kuliah 521225408, rumpun mata kuliah MKUP1, bobot SKS adalah 2, semester 4, tanggal penyusunan tahun 2022. Untuk CPL program studi, yang pertama, menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Yang kelima, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Yang keenam, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Yang ketujuh, mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan SD secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melaporkannya dalam bentuk skripsi dan mengunggah artikel dalam laman perguruan tinggi. Yang kedelapan, mampu menerapkan layanan bimbingan penyuluhan di sekolah dasar untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku siswa dalam pembelajaran secara mandiri sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Seterusnya, CP mata kuliah secara umum. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji konsep inovasi, proses, sasaran, strategi inovasi pendidikan, inovasi pada bidang ketenagaan pendidikan, kurikulum, pembelajaran, monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan, dan dapat mengkaji inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah inovasi pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya inovasi dalam pengembangannya dan penyelenggaraan pendidikan. Mahasiswa akan diajak untuk mengeksplorasi berbagai konsep, teori, serta praktik inovatif yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas pengajaran, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, ada 13 materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, dalam perkuliahan, 16 pertemuan. Nah, yang dipergunakan adalah 14 pertemuan dalam materi tersebut. Di antaranya, yang pertama konsep dasar inovasi, yang kedua hakikat inovasi pendidikan, ketiga proses inovasi pendidikan, keempat karakteristik inovasi pendidikan, kelima sasaran inovasi, keenam strategi inovasi pendidikan, ketujuh manajemen inovasi pendidikan, 8 konsep model inovasi pendidikan, 9 akselerasi program inovasi pendidikan, yang ke-10 inovasi bidang ketenagaan pendidikan, yang ke-11 inovasi kurikulum, yang ke-12 inovasi pembelajaran, yang terakhir monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya, media yang dipergunakan adalah buku, e-book, modul, materi perkuliahan, jurnal penelitian atau jurnal pendidikan, learning yang sering dipergunakan adalah Sevima Edlink, YouTube, internet, aplikasi Microsoft Office, dan lain-lain. Untuk dosen pengampu saya sendiri, ini untuk pertemuan dari pertemuan ke-1 hingga ke-16. Sedangkan yang dipergunakan dalam praktek micro teaching menggunakan materi dari pertemuan ke-14. Di sini saya akan membacakan tentang kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa pada pertemuan ke-14. Mahasiswa mampu menjelaskan inovasi pembelajaran. Bahan kajiannya hakikat pengajaran, pola pembelajaran, dan komponen pembelajaran. Metode pembelajarannya ceramah, presentasi, dan demonstrasi. Ini dalam RPS 3x35, sedangkan dalam praktek micro teaching kurang dari 30 menit atau 30 menit, sekitar 30 menit. Untuk pengalaman belajar mahasiswanya, presentasi, demonstrasi, media pembelajaran. Jadi dalam prakteknya, mahasiswa itu menampilkan hasil karya media pembelajaran yang telah mereka buat dari tugas individu. Untuk kriteria penilaian atau indikatornya, ketepatan dalam menjelaskan inovasi pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian, secara keseluruhan, penilaian yang pertama itu penilaian kehadiran itu 10%, nilai kuis itu 15%, untuk tugas 15%, untuk UAS 35%, dan UTS 25%. Untuk referensi yang dipergunakan menggunakan 4 buku. Yang pertama, buku Inovasi Pendidikan Mewujudkan Prinsip Teknologi dan Inovasi Pendidikan, karya Ananda dan kawan-kawan. Yang kedua, buku dari Safarudin dengan judul buku Inovasi Pendidikan, Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan. Yang ketiga, buku dari Rusdiana dengan judul Konsep Inovasi Pendidikan. Yang keempat, buku dari Muhammad Kristiawan dengan judul buku Inovasi Pendidikan. Sedangkan dalam presentasi mahasiswa atau diskusi kelompok, biasanya ada tambahan-tambahan referensi. Di antaranya adalah jurnal penelitian atau jurnal pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah penampilan micro teaching dengan menggunakan materi dari pertemuan ke-14. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini pertemuan ke 14. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, Abdul. Ya. Sebelum pertemuan materi dibahas, alangkah biar nggak tegang-tegang kayak gini, alangkah baiknya kita tepuk dulu kali ya. Tepuk semangat. Tepuk PGSD. PGSD. Aktif, kreatif, profesional. Sudah pada tegang lagi kan? Kita langsung ke materi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi pertemuan 14, minggu depan udah masuk ke pertemuan ke-15 sebagai evaluasi. Nah, tapi Bapak mau pengen tahu nih, pengen mengingat kembali tentang apa itu inovasi pendidikan. Oke? Siapa yang ingin menerangkan tentang inovasi pendidikan itu apa? Masih siapa? Ada? Silakan Jura. Oke, kita tahu juga aja ya Pak. Ya. Untuk inovasi pendidikan itu yang pertama inovasi dulu. Inovasi itu adalah pembaharuan. Kalau pendidikan itu adalah proses pembelajarannya. Ya gitu kan. Jadi untuk inovasi pendidikan adalah pembaharuan baik teknik mengajarnya maupun metode pengajaran. Gitu, Pak, kira-kira. Oke, bagus, masih ingat. Coba laki-lakinya siapa? Tadi. Ya, silakan. Inovasi pendidikan itu perubahan sistem dalam pendidikan. Oke, simpel ya. Ya, yang jelas kalian udah tahu lah apa itu inovasi pendidikan. Oke, kita langsung ke materi aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Ini ya, menurut Wijaya kita ulang lagi tentang inovasi biar nanti nyambung ke pembahasan kita selanjutnya. Ini apa? Pembahasan hari ini pertemuan ke-15. Inovasi adalah upaya memperkenalkan berbagai hal baru yang dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan. Jadi ada pembaruan ya. Iya. Oke. Kita lanjut. Nah, materi hari ini terkait tentang pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran apa? Inovasi pembelajaran. Hari ini materinya tentang inovasi Pembelajaran. ya. Jadi ada kaitannya antara inovasi pembelajaran dan inovasi pendidikan. Ya. Ini untuk pembahasannya, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, tempat pembelajaran itu adanya di mana aja sih? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Yang lain ada? Ya, silakan. Di sekolah bisa. Di sekolah. Di kampus, di perpustakaan, di taman juga bisa. Oke, kalau di taman itu kayak gimana? Kalau di taman itu misalkan tempatnya kita kan ramai, jadi kita buat tenang, pakai mikrofon, terus bisa baca buku dengan tenang. Oke, ada lagi?
Ya, silakan. Bisa kita tidak hanya menggunakan ruangan kelas saja. Kita bisa keluar ruangan kelas, misalkan kita ada materi mengenai perkenalan pertumbuhan hidup atau tentang makhluk hidup. Nah, kita keluar kelas nih mencari tentang pohon, tumbuhan, terus hewan, makhluk hidup yang lainnya juga kayak pohon itu pertumbuhannya dari mana sih awalnya, terus berkembangnya kayak gimana, terus hewan juga misalkan ayam mulai dari mana nih ayam gitu. Oke, bagus. Jadi langsung terjun ke lingkungan ya. Iya. Oke. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, tapi di luar kelas juga bisa. Ada yang formal dan ada yang Oke, kalian sudah tahu lah itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang pembahasan tentang hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran di sini menurut ahli Gardner, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Itu menurut ahli ya, ahli terdahulu. Sedangkan menurut Jenal Akib, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi. Jadi harus ada manusia. Oke. Itu material ya. Material apa? Materi. Fasilitas? Alat. Fasilitas contohnya apa saja? Buku, makan tulis, ruangan, ya sekolah ya. Oke. Perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu harus ada tujuan yang kita cari, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari dengan mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Oke. Selanjutnya hakikat pembelajaran ya. Ini ada 3 pola di sini. Menurut ahli pada garis besarnya ada 3 pola pembelajaran. Oke. Yang pertama ini adalah pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Contohnya apa nih? Pola 1. Dengan metode ceramah. Ada lagi? Diskusi juga termasuk. Oke. Nah, ini selanjutnya pola kedua. Pola kedua adalah guru plus alat bantu dengan atau terhadap siswa. Maksudnya apa? Buku LKS. Apa lagi? Model pembelajaran. Model-model pembelajaran masuk enggak? Oh, modul. Modul. Oke, modul. Apa lagi? Buku tema. Buku tema. Oke, buku tema. Ada lagi? Buku paket, buku tema sama enggak? Sama. Oke. Ada lagi? Sudah. Kita lanjut ke pola terakhir, pola ketiga. Pola guru plus media terhadap siswa. Ada yang tahu? Acungan tangan. Siapa yang lain lagi? Ada? Silakan. Apa? Media pembelajaran. Ada lagi? Apa? Media pembelajaran itu dibuat dengan alat atau bahan seadanya. Dengan alat atau bahan seadanya. Sesuai dengan materi yang akan dipelajari lebih lengkap. Oke. Ini kita cuma mengulas ulang sebenarnya ya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan dalam mata kuliah lain ya. Selanjutnya masih di hakikat pembelajaran menurut ahli Adam dan Dike. Kalau ini peran guru sesungguhnya sangat luas ya, meliputi ada 3 instrumen ini. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Oke, guru sebagai pengajar. Maksudnya apa sih guru sebagai pengajar ini? Ya,
Ya, Oke, jadi guru sebagai pengajar itu sebagai fasilitator. fasilitator. Ya, jadi selain membimbing dengan step selanjutnya itu sebagai pengajar juga. Jadi guru itu sebagai metode atau pokoknya beliau itu yang mengarahkan pembelajaran itu maunya kemana gitu. Oke, tujuannya ya, tujuan pembelajarannya maunya kemana. Tadi guru sebagai pengajar, oke. Guru, selanjutnya guru sebagai pembimbing. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Nah, yang lain belum ada yang ini, guru sebagai pembimbing. Ada? Ya, Jelani. Guru sebagai pembimbing itu untuk membentuk karakter siswanya. Untuk membentuk karakter siswanya. Maaf. Ya, silakan teman-teman. Kalau misalnya mau membentuk karakter siswa itu nanti ada di slide selanjutnya. Oke. Guru sebagai pembimbing itu biasanya guru akan membimbing jalannya pembelajaran kayak misalkan dari awal itu pembelajarannya seperti apa sampai akhir gitu. Guru itu akan membimbing. Oke, bagus. Ini udah belum nyampe sana, dia pemikirannya udah jauh ya. Bagus. Nah, tadi guru sebagai pembimbing ya, betul. Guru selanjutnya yang ketiga, guru sebagai ilmuwan. Ini maksudnya ada yang tahu kan? Masih orang yang sama, oke? Ya, yang sebagai ilmuwan itu tidak hanya menemukan suatu teori yang baru, tapi juga dia meneliti apa yang terjadi pada proses pembelajarannya begitu. Oke. Ada lagi? Masih yang lainnya mana ini? Mau dapat nilai tambahan nggak nih? Oh ya, silakan. Guru dituntut untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya layaknya seorang ilmuwan, Pak. Oke, seorang ilmuwan. Jadi guru sebagai kalau guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, kalian udah tahu lah maksudnya seperti apa. Kalau untuk guru sebagai ilmuwan di sini masih banyak. Jadi sekarang ini guru ini bukan hanya mengajar saja, bukan hanya mendidik saja, ya, tapi guru ini juga harus memiliki penelitian-penelitian, ya, entah jurnal penelitian, membuat buku pun bisa juga, ya, karena rata-rata guru ini sudah tingkatannya apa? Sudah lulus? Sarjana, sudah lulus S1 ya. Kalau yang guru SD kalian berarti kan S1 PGSD ya, dari guru SD insya Allah ya. Amin. Jadi kita harus membuat apa tadi? Jurnal penelitian. Membuat apa lagi? Artikel. Membuat apa? Esai boleh, buku boleh, apa lagi? Karya ilmiah, apa lagi? Ya. Kalau misalnya untuk diterapkan dalam sehari-hari pada anak-anaknya, guru juga bisa meneliti bagaimana kita mengajar anak-anak dengan cara yang lain seperti eksperimen. Nah, eksperimen itu banyak misalkan dari pembelajaran IPA. Kita membuat perbandingan kayak antara meneliti perbandingan antara benda keras dan benda cair. Bagaimana benda keras bisa berubah menjadi benda cair. Nah, itu dieliti oleh gurunya. Oke, bagus. Itu yang diterapkan dalam sehari-hari. Oke. Nah, jadi banyak ya. Jadi tugas kalian sebagai calon guru ini tugasnya apa aja? Jadi pemikirannya nggak kayak dulu nih, cuma ngajar doang nih. Tapi membuat apa tadi? Artikel, buku, tadi apa? Banyak ya pokoknya ya. Jadi pembicara itu masuk itu. Minimalnya guru itu kan S1 ya. S1 itu udah bisa buat penelitian belum sih? Bisa kan? Penelitian lewat apa? Skripsi. Berarti otomatis yang namanya guru yang udah lulus S1 itu dia udah pernah buat buku lewat skripsi, sudah bisa meneliti lewat skripsi itu. Oke. Udah itu guru selanjutnya terakhir guru sebagai pribadi. Nah, ini nih. Ada yang bisa nih, guru sebagai pribadi. Silakan. Nufus, dan tadi di mana sakit? Siapa?
April, silakan. Guru sebagai pribadi itu membentuk karakter siswa. Membentuk karakter siswa. Oke, silakan. Guru sebagai pribadi itu seperti peran sentral gitu. Jadi tidak hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan bimbingan, terus fasilitator untuk perkembangan peserta didik. Oke, ada lagi? Oke. Guru sebagai pribadi itu kita sebagai guru tidak hanya mengajar terus memperhatikan pembelajaran, tapi kita juga harus menjadi psikologis untuk anak gitu loh. Psikologis untuk anak itu maksudnya gimana? BK gitu loh Pak. Sebagai Kita BK. harus mengenal kepribadian anak, misalkan Oke. anak ini tidak berkembang, nah bagaimana caranya kita sebagai guru mengembangkan si anak itu. Dan misalkan yang tadinya anaknya diam, kita harus melihat kepribadian dia, kenapa ini anak diam gitu Pak. Oke. Jadi kita mencari asal usulnya anak ini menjadi pendiam gitu. Setelah itu kita berubah dari pendiam menjadi lebih aktif. Oke, ada lagi? Terakhir, silakan. Jadi pada intinya untuk semuanya ya Pak Iya. ya, guru sebagai pribadi adalah gurunya sebagai role model untuk peserta didiknya. Oke, maksudnya role model. Panutan ataupun apa ya, panutan pada diri gurunya itu. Jadi Oke. gurunya itu sebagai benar-benar pendengar, panutan dan lain sebagainya itu yang baik tentunya. Contoh ya, berarti contoh, tauladan. Oke Iya. ya. Nah, jadi sebagai guru juga nih, mahasiswa kita juga, kalian sebagai calon guru juga, berarti harus memiliki guru sebagai pribadi. Ini benar kata siapa namanya Jurang ya. Guru sebagai pribadi ini maksudnya guru ini sebagai contoh ya, sebagai suri tauladan. Jadi lucu nggak kalau misalnya guru ya, misalnya kita sebagai guru nih, tapi kalau misalnya keluar rumah jalan-jalan tidak pakai kerudung, misalnya muslim nih tidak pakai kerudung, celananya pendek untuk yang perempuan, yang laki-lakinya juga sama mungkin ya, kayak gitu. Itu jadi gimana tanggapan nanti anak-anak kita? Coba ya kan? Nah, gitu. Berarti mau nggak mau, suka tidak suka kita harus menjadi cerminan ya, jadi suri tauladan karena kita sebagai contoh bagi siswa. Oke, yang terakhir, masih di hakikat pembelajaran. Komponen pembelajaran di sini ada berapa komponen nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang pertama ini tujuan pendidikan tentunya. Ya, kalian sudah tahu tujuan pendidikan itu apa kan? Ya, apa? Tujuan pendidikan itu pengembangan potensi peserta didik. Oke, ada ya di ini ya. Udah sering dari semester 1 sampai sekarang semester 4. Ini yang selanjutnya peserta didik. Jadi komponen pembelajaran selanjutnya pasti ada peserta didik. Siswa ya. Siswa. Oke. Ini pendidik itu siapa aja? Guru. Apa lagi? Ustaz, benar. Ada lagi? Ustazah. Apa lagi? Oh iya ya, ulama ya. Pendidik apa namanya? Hakim masuk tak? Masuk tidak? Masuk. Oke. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum ini yang membuat siapa? Lewat ini selanjutnya strategi. Strategi di sini ada strategi. Strategi ini kalian udah diajarkan ya. Strateginya apa saja dalam pengajaran. Selanjutnya media pembelajaran. Ya. Nah, media pembelajaran pertemuan sebelumnya sudah diajarkan juga kan? Membuat membuat tutorial video pembelajaran ya. Nah, yang terakhir ini harus ada evaluasi. Nah, jadi coba kita membuka atau menjelaskan
yang sudah dibawa tugasnya, media pembelajarannya dibawa semua kan? Ya, kita 3 orang aja deh untuk yang menjelaskan kali ya. Ya, siapa aja dulu nih? Jura dulu deh. Silakan di depan. Tolong dijelaskan untuk kelas berapa, penjelasan yang lain-lain, silakan. Boleh? Silakan. Ya. Tanpa tahu ya teman-teman. Ya, jadi sesuai dengan tugas dari Pak Fadli yaitu membuat alat bantu dalam proses pembelajaran, yaitu adalah media pembelajaran itu sendiri. Untuk media pembelajarannya saya buat ini bentuknya seperti laptop ya teman-teman seharusnya, karena memang dimaunya saya jadi mohon maaf saya terpisahkan. Saya lihatin dulu teman-teman seperti ini. Untuk media pembelajarannya ini termasuk ke media visual ya teman-teman, artinya dapat dilihat gitu. Untuk materi yang saya ajarkan dengan menggunakan media ini adalah tentang keberagaman budaya Indonesia gitu. Jadi di tepatnya itu di kelas 3 teman-teman, dari mata pelajaran PKN. Oke, untuk media pembelajarannya ini walaupun terpisah teman-teman, saya tuh pengen ngajarin anak muridnya bahwa di sini ada peta Indonesia, bahwa di dalam peta ini itu banyak sekali keberagaman yang punya Indonesia itu sendiri. Mulai dari rumah adat, tarian, terus di sini ada juga makanan, terus ada juga baju adatnya gitu. Jadi saya tuh ingin melihat, ingin kalau misalnya anak kelas rendah kan masuknya kelas pengembangan yang profesional konten ataupun yang konten ya teman-teman. Jadi karena anak peserta didik itu tidak bisa mencermati pembelajaran materi yang abstrak, makanya saya buat media pembelajaran ini. Jadi gunanya ketika walaupun peserta didik itu tidak bisa langsung melihat apa saja keberagamannya, misalkan tidak bisa langsung mengunjungi rumah adatnya, saya buat flashcard kayak gini ataupun satu rumah kayak gini pokoknya ya teman-teman. Jadi dengan saya membuat atau memperlihatkan spanduk ini, otomatis pikiran dari peserta didik saya itu bakal langsung paham dan tahu bagaimana sih rumah adat itu. Jadi materi itu dapat kita sampaikan dengan konkret gitu kira-kira Pak. Oke, bukan. Sebentar lagi Bapak ada evaluasi, tolong di cat jawabannya catat di kertas ya. Silakan, ada 3 soal nanti terkait tentang pembahasan inovasi pembelajaran. Yang pertama, mengapa inovasi pendidikan sangatlah penting bagi pembelajaran di sekolah dasar? Yang kedua, apa saja media pembelajaran dan metode pembelajaran tradisional atau masa lalu? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran di sekolah dasar atau dunia pendidikan tidak adanya inovasi pembelajaran atau pendidikan? Maksudnya kalau misalnya tidak ada inovasi pembelajaran atau inovasi pendidikan ini, bagaimana nih dunia pendidikan atau sekolah dasar? Apakah rakyat menjadi miskin atau apa? Silakan. Atau stuck seperti pembelajaran seperti dahulu atau seperti apa? Silakan. Mata kuliah lain ya yang harus diajar. Nanti dikumpulkan di KM-nya saja ya, langsung ke ruangan sebelah. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.